lagi di hadapan layar kalian. Ya saudara-saudara, jadi kalian sudah lihat di judul dan di thumbnail itu betul saudara-saudara. Di vlog kali ini nih kita mau kasih tahu ke kalian tentang kabar bahagia ini saudara-saudara. Kabar bahagianya apa Bu PT? Bu PT hamil anak kedua. Maafkan saudara-saudara ya, terlalu senang ini. Nee, nog niet bye-bye. Ya saudara-saudara, jadi saya sekarang lagi hamil anak kedua, adanya Mika. Mika punya adik di sini. Zit er in de buik. Ada ya? Baby ya? Baby. Tapi Mika belum terlalu mengerti Om Tante. Jadi kita cuma mau kasih tau kalian kalau sekarang saya lagi hamil anak kedua. Jadi sekarang saya punya usia kandungan tuh sudah 19 minggu lebih. Jadi hari Kamis nanti saya masuk 20 minggu atau 5 bulan sekarang. Jadi kita sudah mau 50% ini kehamilan saudara-saudara ya. Sudah setengah perjalanan. Senang sekali. Ya. Iya. Blij met babytje? Ya, Mika senang. Baby di sini. Iya, Mika punya. Aduh, ini susu tumpah ya. Jadi saya waktu tahu hamil itu, saudara-saudara itu bulan Mei. Jadi kan waktu bulan April itu kan saya keguguran, saudara-saudara. Jadi 1 bulan setelah yang saya keguguran itu, saya langsung hamil lagi saudara-saudara. Jadi saya tidak tunggu menstruasi lagi, langsung hamil. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa kita baru kasih tahu sekarang saudara-saudara. Kenapa kita baru kasih tahu ke kalian, baru kasih pengumuman ke kalian kalau sekarang saya lagi hamil anak kedua lagi hamil lagi maksudnya. Karena kalian sudah tahu kemarin kan saya sempat keguguran. Saya kan belum pernah keguguran sebelumnya. Jadi kemarin tuh pertama kalinya saya keguguran. Jadi kayak merasa kehilangan tuh betul-betul saya rasakan saudara-saudara. Makanya sekarang saya hamil lagi tuh saya agak masih yang kayak diundur-undur terus begitu untuk kasih pengumuman ke kalian. Jadi waktu bulan April yang setelah saya keguguran terus kita pergi ke bidan untuk kontrol itu kan bidannya bilang sudah bersih segala macam. Jadi saya tidak perlu lagi kayak harus kuret atau ada penanganan yang lebih lanjut gitu, saya tidak perlu lagi karena sudah aman. Dan waktu itu saya dan Bapak RT langsung tanya apakah kita sudah boleh hamil lagi. Jadi bidan bilang aman, kalau kita sudah mau langsung program anak lagi tuh aman, tidak masalah, tidak akan kenapa-kenapa. Jadi waktu itu kita langsung putuskan juga. Setelah itu kita langsung mau coba lagi gitu saudara-saudara, supaya kita langsung hamil lagi, maksudnya siapa tahu langsung dikasih lagi gitu kan saudara-saudara. Jadi setelah yang kita sepakat itu, hari berikutnya tuh aduh panas saudara-saudara. Hari berikutnya tuh saya langsung tiap hari tes ovulasi saudara-saudara. Karena kan kita programnya saudara-saudara, kita memang betul-betul ingin untuk hamil lagi gitu kan. Oke saudara-saudara, supaya mereka tidak mengganggu konsentrasi, saya usir mereka dulu. Aduh, ini masalahnya saya kepanasan, baru 2 orang beribut di samping. Jadi kayak saya bicara nih, saya bingung tadi saya bicara apa, selanjutnya mau bicara apa gitu kan saudara. Jadi sorry, mereka pergi dulu anak apa. Yang penting kita pengumuman sudah selesai. Sekarang ini saya berbicara dengan kalian saya kan saudara-saudara. Jadi saran saya mungkin ya buat saudara-saudara yang lagi program anak juga, yang mungkin belum tahu ada alat yang namanya ovulasi test. Saya juga kemarin kan waktu yang program kemarin tuh saya baru tahu. Saya tahu juga dari Belinda Grace waktu itu. Jadi akhirnya saya coba dan betul-betul menolong alat ini. Jadi kita tidak yang kayak kita cuma mengira-ngira, menduga-duga kapan ini kita berovulasi gitu kan saudara-saudara. Ovulasi tes itu betul-betul membantu buat saya saudara-saudara ya. Kalian bisa download juga, ada aplikasi khusus yang di situ banyak juga ibu-ibu yang lagi program anak. Kalian bisa lihat nanti mereka punya perkembangan, terus cara-caranya di situ ada penjelasan juga dari expert di dalam dalam aplikasi itu. Waktu itu saya pakai aplikasi Premam, kayak kalau tidak salah Premam.
Mungkin nanti saya taruh sini ya, supaya mungkin ibu-ibu yang lagi program kalian bisa download dan kalian bisa cek juga. Jadi ini saya mau langsung klarifikasi sebelum nanti ada komen-komen aneh yang nanti tuduh saya ini itu, karena kemarin yang saya keguguran tuh lumayan ada beberapa juga yang bilang saya ikut-ikutan lah, si ini hamil jadi ini ikut, Ibu RT juga ikutan hamil, tidak mau kalah kayak segala macam, ampun. Jadi saya mau bilang kita program hamil ini kita berpikir, kita banyak pertimbangan saudara-saudara sebelum kita melakukan program hamil ini ya. Karena kita hamil dan nanti melahirkan di luar negeri itu tidak semudah di Indonesia saudara-saudara. Di sini kita melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Kita urus anak sendiri, kita urus rumah sendiri, urus apa-apa semuanya sendiri saudara-saudara ya. Minta bantuan ke mertua pun itu kalau pas mertua lagi tidak ada kesibukan, karena di sini orang-orang tua juga mereka punya banyak kesibukan ya. Orang-orang tua di sini tuh bahkan kalau saya bandingkan ya kegiatannya kami, saya dengan Bapak RT dengan orang tuanya Bapak RT ya, mereka punya kegiatan tuh lebih banyak daripada kami saudara-saudara. Jadi kalau mau bilang kan ada mama mertua yang bisa bantu jaga dan segala macam, tidak juga saudara-saudara ya, karena kita harus sesuaikan juga dengan jadwalnya mereka. Kalau kita minta tolong sama mereka terus mereka lagi pas bertabrakan dengan mereka punya jadwal ada kegiatan ini atau itu, tidak bisa, terpaksa ya. Jadi betul-betul untuk punya anak di sini kita betul-betul harus berpikir matang-matang, karena itu dia tadi saya sudah bilang segala sesuatunya kita urus sendiri saudara-saudara. Dari anak baru lahir sampai nanti dia dewasa itu kita punya tanggung jawab penuh ya untuk anak ini saudara-saudara. Jadi kalau ada yang bilang hamilnya nih ikut-ikutan ini karena si ini hamil, karena vlogger ini hamil, vlogger itu hamil, jadi dia juga mau hamil nih biar ada konten, hamil demi konten, oh my goodness. Jadi langsung saya cut di sini saudara-saudara ya, yang ada niat mau berkata kayak begitu, kayak kemarin ada yang bilang saya kayak gitu. Ini karena kemarin waktu yang saya kasih tahu tentang saya keguguran tuh ada yang komen kayak begitu, makanya saya langsung bilang di sini supaya tidak ada lagi komen-komen kayak begitu ya, yang kayaknya role berpikir negatif begitu ya. Bukan kalian, mungkin beberapa orang saja. Kebanyakan dari kalian sih, kalian betul-betul ini ya menunjukkan perhatian kalian untuk saya begitu saudara. Terima kasih banyak buat kalian yang betul-betul tulus mendoakan yang terbaik buat saya. Terima kasih banyak. Saya juga berharap yang terbaik buat kalian saudara-saudara. Jadi ini saya cuman klarifikasi di awal gitu mungkin ya, sebelum nanti ada komen-komen aneh. Kalau demi konten, mending saya bikin konten lain lah ya saudara-saudara, pergi merayap-merayap di PC atau pergi buang diri mana kan, daripada hamil ini hamil anak manusia, nanti lahir saya harus urus dari kecil sampai dia dewasa nanti. Jadi kalau bilang demi konten, tahan dibuang itu pikiran-pikiran yang begitu ya. Jadi itu dia tadi ya, saya berharap semoga tidak ada komen-komen yang aneh-aneh ya. Semoga kita semua orang-orang yang positif saja di sini. Kebanyakan saudara-saudara saya memang orang-orang yang positif di sini. Terima kasih banyak untuk support dan dukungan kalian buat kami. Terima kasih untuk doa-doa baiknya. Terima kasih banyak, yang pasti kami juga berharap yang terbaik buat kalian juga saudara-saudara. Dan untuk saudara-saudara saya, teman-teman saya yang mungkin sekarang lagi program anak, yang betul-betul lagi menginginkan anak ya, saya berharap, saya doakan juga yang terbaik buat kalian. Semoga segera kalian juga bisa dikasih momongan ya saudara-saudara, karena kita mau merencanakan sampai bagaimana model pun, dengan cara-cara yang terbaik bagaimanapun, tetap Tuhan yang menentukan toh saudara-saudara. Jadi ya yang penting kita usaha, kita berdoa, biarkan nanti semua kembali ke Tuhan juga kan? Jadi ya itu, kita saling doakan, kita saling support saja, kita sesama ibu-ibu, sesama mama-mama, sesama calon ibu, kita saling doakan yang terbaik saja untuk sesama kita ya saudara-saudara. Jadi itu ya saudara-saudara, ini ini tadi pembukaan, kasih tahu pengumuman lagi hamil, terus langsung berlanjut saya berkhotbah di sini saudara-saudara. Jadi saya bingung ini, saya pengumuman hamil atau apa ini? Sorry ya saudara-saudara, bercanda, ini terlalu senang baku campur dengan ini buru-buru kita mau pergi ke rumahnya mertua. Jadi saya bicara nih agak seperti biasa lah ya. Pokoknya kalau yang namanya berbicara dengan kalian tuh Ibu RT pasti akan lari sana lari sini, ke atas ke bawah, putar-putar. Jadi harap maklum saja seperti begitulah Ibu RT. Jadi di sini nih saya punya foto hasil USG ya dari si baby. Ini di sini ada foto waktu waktu kita USG pertama, waktu masih 8 minggu tuh, kalian lihat. Itu masih 8 minggu, masih belum bentuk bayi sama sekali, masih bentuk kayak apa ya, kayak jempol atau kayak udang gitu ya. Ini waktu pertama USG pertama nih umur 8 minggu. Waktu itu kita punya janji tuh harusnya
perkiraannya tuh sudah masuk ke minggu 10, tapi pas diukur ternyata ini masih baru 8 minggu saudara ya hasil USG-nya. Karena waktu itu juga waktu kita pergi USG, kita pergi cek pertama, kontrol pertama itu bidannya tanya kapan saya terakhir menstruasi. Sedang saya tidak tahu kapan saya terakhir menstruasi. Karena terakhir saya keluar darah itu waktu yang saya pendarahan keguguran itu, jadi saya tidak tahu kapan saya menstruasi. Makanya bidan juga bingung. Jadi bingung ini menentukan kapan untuk hitung tanggal apa HPL-nya gitu. Bidan bingung. Jadi nanti pas setelah dia ukur ini janin baru bisa ditentukan. Jadi waktu itu tuh HPL-nya tuh kalau tidak salah antara tanggal 11 atau 12 Januari. Habis itu waktu itu kan waktu Bapak RT telepon bidan terus bilang kita mau kontrol gitu kan, mau bikin janji untuk kontrol karena saya positif hamil gitu kan. Jadi karena kita ke bidan yang sama, si bidannya tanya, bilang kalian mau datang lebih awal karena kan sebelumnya kan saya keguguran nih. Jadi mungkin bidannya pikir kita mau lebih memastikan gitu, jadi kita bisa datang lebih awal. Tapi Bapak RT bilang pakai jadwal yang seperti biasa saja. Jadi waktu itu diperkirakan itu pas masuk minggu ke-10, ternyata pas cek itu baru 8 minggu. Habis itu karena bidannya bilang karena saya baru keguguran juga, jadi mereka mau supaya saya tuh yang yakin begitu dengan saya punya kehamilan. Jadi mereka bikin janji lagi pas minggu ke-10. Kalau normalnya itu janjinya tuh setelah kontrol pertama nanti minggu ke-12 lagi baru kita pergi kontrol lagi. Tapi karena waktu itu sebelumnya saya keguguran, jadi mereka suruh datang lagi pas minggu ke-10. Jadi 2 minggu setelahnya itu kita pergi lagi dan ini fotonya. Tuh, ini minggu ke-10 sudah mulai berbentuk bayi. Jadi nanti setelah minggu ke-10, minggu ke-12 lagi. Di sini hasilnya. Minggu ke-12 lagi kita pergi. Ini bayinya gimana? Tuh. Jadi itu hasilnya, ini sudah betul-betul kelihatan bentuk bayi. Waktu minggu ke-10 dia sudah kelihatan, sudah bergerak ininya ya, bayinya, janinnya ya saudara. Minggu ke-12 juga dia sudah bergerak. Terus habis itu baru jadwalnya normal. Jadi tiap 1 bulan sekali gitu. Jadi habis minggu ke-12, minggu ke-16. Ini hasil USG minggu ke-16. Yang waktu USG ke minggu ke-16 tuh kayak ya ampun, saya terharu sekali karena kelihatan sekali kalau ini sudah kelihatan sekali ini ya bentuk bayinya, terus kelihatan dia sehat. Makanya ini juga yang menjadi alasan kenapa kita terlambat kasih pengumuman ke kalian. Kita undur-undur terus. Sebenarnya waktu itu setelah minggu ke-12 itu saya mau langsung kasih pengumuman, cuman karena kayak bagaimana ya, mungkin karena sebelumnya keguguran itu ya saudara, jadi kayak masih yang belum bisa nih, harus tunggu lagi. Habis itu minggu ke-16 sebenarnya sudah langsung bisa kasih pengumuman, cuman yang kayak ya ampun masih yang kita ya, mungkin karena kita trauma ya sebelumnya, mungkin saya tidak mengerti, mungkin karena kita punya trauma kecil, kita pernah kehilangan sebelumnya, jadi kayak kita punya ketakutan tuh lebih agak besar begitu saudara. Makanya kita tunggu untuk memastikan seaman mungkin kapan kita kasih tahu ke kalian. Makanya sekarang nih, nanti besok kita mau pergi USG lagi untuk hitungan ke minggu 20. Sebenarnya besok itu belum minggu ke-20, masih hari Kamis kan, baru masuk minggu ke-20. Tapi jadwalnya kita tuh besok untuk cek. Jadi untuk cek semua ya, dia punya kelengkapan organ-organ dan segala macem. Jadi besok itu kita pergi USG lagi gitu saudara. Jadi nanti saya update ke kalian ya untuk tentang perkembangannya si bayi ini saudara. Saudara, saya senang sekali akhirnya saya sudah berani kasih tahu ke kalian. Sekarang sudah banyak dari kalian yang sudah tebak-tebak kalau Ibu RT lagi hamil dan segala macam. Cuman saya tidak bisa bilang iya atau tidaknya karena itu ya saudara-saudara. Karena ya gitulah, masih rahasia saudara, dan akhirnya sekarang saya sudah kasih tahu. Saya berharap sekalian juga ikut berbahagia dengan kabar ini, dan lagi-lagi buat yang lagi program ya, kalau yang tidak program ya bebas saudara-saudara. Saya doakan buat yang lagi program bisa segera juga langsung dikasih momongan juga dari Tuhan saudara-saudara ya. Pokoknya semua yang terbaik, kita saling mendoakan yang terbaik saja untuk sesama kita.
kita semua ya saudara-saudara, kita saling doakan, saling support yang terbaik saja gitu saudara-saudara ya. Oke, jadi ini saya mau tutup sudah vlog ini. Bapak RT dengan Mika sudah tunggu, mereka sudah tidak sabar mau pergi ke rumahnya Opa dan Oma. Kita mau pergi foto-foto ini sama adenya Mika. Kita mau pergi foto-foto, meminta tolong Opa fotokan. Jadi kita mau jalan sudah. Jadi saya mau bilang terima kasih banyak kan sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Semoga kabar gembira ini bisa memberikan positif vibe juga buat kalian, bisa memberikan perasaan yang bahagia juga buat kalian. Dan mohon maaf kalau tadi ada banyak kesalahan, kata-kata saya yang mungkin baku campur kalian tidak mengerti sampai bikin pusing di kepala. Mohon maaf ya, semoga bisa dimengerti. So, Bapak RT tutup sekali lagi. Saya tutup saudara-saudara, makasih sudah nonton. Makasih sudah nonton. Ya, sampai ketemu lagi di Kus-kus. Kus-kus.